Suami tega bermain wanita dan selingkuh. Akan kubalas, kurebut warisan mertua yang seorang konglomerat. Punya suami tampan tuh kadang dilema. Gengs. Bangga iya. Tapi capek juga ngusir para wanita yang gak tahu malu. Cintaku cuma buat kamu, suamiku yang sempurna. Najwa mengetik kalimat itu dengan penuh percaya diri, lalu menekan tombol, kirim. Dalam hitungan detik, ratusan likes dan komentar membanjiri statusnya. Masya Allah, suaminya idaman banget, Kak. Awas dijagain, Kak. Banyak janda lapar di luar sana. Kita yang baca cuma bisa iri. Bahagianya Kak Najwa. Najwa tersenyum puas. Dunia maya percaya bahwa ia memiliki kehidupan rumah tangga yang sempurna. Suami yang tampan, kehidupan yang berkecukupan, dan tentu saja, cinta yang katanya abadi. Namun, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ariel baru pulang saat jam hampir menunjukkan pukul 12 malam. Najwa, yang sejak tadi menunggu di ruang tamu dengan wajah masam, menegakkan tubuhnya begitu mendengar suara pintu terbuka. Wangi parfum maskulin menyeruak, bercampur dengan aroma alkohol samar. "Kamu dari mana?" Nada suaranya tenang, tapi sorot matanya menelanjangi kebohongan yang mungkin akan keluar dari bibir suaminya. Ariel tersenyum tipis, lalu melepas jam tangan mahalnya ke atas meja. "Lembur, sayang. Ada meeting dadakan." Najwa tertawa sinis. "Meeting? Di bar mana?" Ariel menghela napas panjang, seolah tak ingin meladeni amarah istrinya. "Najwa, aku capek. Bisa nggak sih kita nggak usah berdebat?" Najwa menggigit bibirnya, menahan luapan emosi yang mendidih di dadanya. "Lembur? Meeting? Omong kosong." Ponsel Ariel yang tadi ia intip diam-diam sudah cukup menjadi bukti. Sebuah pesan dari nomor tanpa nama masuk beberapa jam yang lalu. "Jangan lupa janji kita malam ini, sayang. Aku udah pakai lingerie merah seperti yang kamu suka." Dunia Najwa berputar. Sebuah tamparan keras, meski tak terlihat, mendarat di hatinya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Menyerang Ariel dengan bukti itu? Berteriak dan meminta kejelasan? Atau tetap tersenyum dan berpura-pura bahagia seperti yang selama ini ia tunjukkan di media sosial? Ia memilih yang terakhir. "Ya udah," jawab Najwa akhirnya. Suaranya datar. "Aku tidur duluan." Ariel menatapnya, mungkin sedikit terkejut karena Najwa tidak melanjutkan interogasi. Tapi tanpa banyak bicara, pria itu hanya mengangguk dan berjalan masuk ke kamar. Najwa menunggu sampai Ariel menghilang dari pandangan sebelum menatap layar ponselnya lagi. Jari-jarinya bergerak cepat. Lelaki sejati itu pulang ke rumah setelah kerja, bukan pulang dengan membawa bau parfum wanita lain. "Setuju, girls?" Lalu, ia tersenyum. Senyum penuh kepedihan yang hanya bisa ia bagi dengan layar kaca dan ribuan pengikut dunia maya. Keesokan harinya, Najwa bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ia bersemangat menyambut hari, tetapi karena perasaan gelisah yang membebaninya sejak semalam. Ia melirik ke samping, menemukan tempat tidur Ariel kosong. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang makan. Ariel sudah duduk di sana, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku. Dasi belum terpasang, tetapi rambutnya tertata rapi. Begitu tampan, begitu sempurna, dan begitu menyebalkan. "Bangun pagi banget," komentar Najwa, duduk di seberang suaminya. Ariel hanya mengangkat bahu sambil menyeruput kopi hitamnya. "Ada meeting pagi." Najwa menahan diri untuk tidak mendengus. Meeting lagi. Selalu ada meeting. Ia yakin, jika ada kompetisi, suami paling sibuk dengan meeting, Ariel akan keluar sebagai juara bertahan. Ia meletakkan secangkir teh ke depan Ariel dengan sengaja. "Minum ini, bagus buat kesehatan. Jangan kopi terus. Kamu butuh energi banyak buat meeting MU itu." Ariel menatap Najwa sesaat,
Matanya menyipit sedikit seolah mencoba membaca sesuatu di balik nada sindiran istrinya. Tapi ia tetap mengambil cangkir itu. "Thanks," ucapnya singkat. Najwa tersenyum, kali ini dengan kepalsuan yang lebih halus. "Sama-sama, suamiku yang sempurna." Siang harinya, Najwa menghabiskan waktu di sebuah kafe bersama Nadia, sahabat yang selalu menjadi tempat curhatnya. "Kamu yakin mau terus bertahan, Nah?" tanya Nadia dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Aku tahu kamu selalu tampil bahagia di media sosial, tapi aku juga tahu apa yang kamu rasain sebenarnya." Najwa mengaduk kopinya pelan, menatap cairan hitam itu seperti mencari jawaban. "Aku nggak tahu, Nat. Aku cuma..." Ia menarik napas dalam. "Aku cuma nggak mau orang lain tahu aku gagal dalam pernikahan." Nadia menggeleng. "Buat apa kelihatan sempurna di mata orang? Kalau di kehidupan nyata kamu tersiksa?" Najwa tersenyum pahit. "Karena di dunia ini, yang penting bukan kenyataan, tapi apa yang orang percayai." Ia meraih ponselnya, mengetik sesuatu di status Facebook. Pernikahan itu tentang bertahan, bukan tentang menyerah hanya karena badai kecil. "Aku percaya, semua akan indah pada waktunya. Love wins." Lalu, ia menunjukkan layar ponselnya pada Nadia. "Lihat, dunia maya akan tetap mengira aku bahagia." Nadia mendesah, tetapi ia tahu tak ada gunanya membantah Najwa sekarang. Namun, jauh di dalam hati, Najwa bertanya-tanya. Sampai kapan ia bisa berpura-pura? Sampai kapan ia bisa menutupi kebohongan ini dengan filter kebahagiaan yang ia pamerkan? Dan yang paling menakutkan, sampai kapan Ariel bisa menyembunyikan pengkhianatannya sebelum semuanya terungkap? Malam itu, Najwa berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap Ariel. Ponselnya masih dalam genggaman, tetapi matanya kosong menatap layar yang redup. Tak ada status yang ia buat malam ini. Tak ada kebohongan yang bisa ia tulis untuk meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Di belakangnya, Ariel tengah sibuk dengan ponselnya sendiri. Jarang sekali mereka berbicara akhir-akhir ini, kecuali hal-hal yang bersifat praktis, makan malam, jadwal kerja, dan obrolan dangkal yang tak bermakna. Suara notifikasi terdengar dari ponsel Ariel, disusul dengan gerakan cepat pria itu yang buru-buru membalikkan layar ke bawah. Najwa menutup mata. Ia tak ingin bertanya. Ia tak ingin mendengar kebohongan lain. Ariel bangkit perlahan dari tempat tidur, mengambil ponselnya, lalu berjalan ke balkon. Dalam diam, Najwa mendengar pintu geser tertutup. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ariel akan berbicara dengan seseorang. Dengan suara rendah, penuh kelembutan yang dulu hanya miliknya. Sementara itu, di luar sana, seorang wanita lain sedang tersenyum bahagia karena laki-laki yang bukan miliknya kini menjadi miliknya. Ariel bersandar di balkon, ponselnya melekat di telinga. Angin malam mengusap wajahnya, tetapi yang membuat dadanya hangat bukanlah udara, melainkan suara lembut yang menyapa dari seberang sana. "Kamu masih di rumah?" Suara itu manja, sedikit berbisik seperti rahasia yang harus dijaga. Ariel tersenyum. "Iya, tapi aku pengen ketemu kamu." "Jangan sekarang. Istrimu pasti curiga." Ariel menoleh ke dalam kamar, melihat punggung Najwa yang tetap diam. Ia tahu istrinya belum tidur, tapi ia juga tahu Najwa terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. "Aku kangen," bisiknya. Tawa kecil terdengar dari seberang sana. "Aku juga. Kamu bikin aku ketagihan, Mas." Ariel menutup matanya sejenak, menikmati permainan kata-kata yang semakin berbahaya. Rina memang ahli dalam membuatnya merasa diinginkan. Sesuatu yang lama tak ia rasakan dalam pernikahannya. "Boleh aku lihat kamu sebentar?" tanya Ariel, nadanya menggoda. "Video call." "Aku cuma pengen lihat wajah kamu." Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menyala. Wajah Rina muncul di sana, cantik, menggoda, dengan lipstik merah yang mengundang. "Kamu sendirian?" tanya Ariel,
Matanya mengamati bahu telanjang wanita itu yang hanya tertutup selimut tipis. Sudah pasti. Aku cuma nunggu kamu. Darah di tubuh Ariel mengalir lebih cepat. Ada sesuatu dalam cara Rina berbicara yang membuatnya melupakan segalanya. Istri, rumah, tanggung jawab. Yang ada hanya keinginan untuk segera berada di sisi wanita itu. Besok ketemu? Rina menggigit bibirnya. Di tempat biasa. Ariel mengangguk. Aku nggak sabar. Rina tersenyum. Matanya berbinar. Aku juga. Mereka mengakhiri panggilan dengan janji yang tak terucap. Janji untuk mengkhianati. Najwa menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar saat menekan tombol reply. Memperdengarkan kembali suara yang ia rekam beberapa detik lalu. Aku kangen. Aku juga. Kamu bikin aku ketagihan, Mas. Boleh aku lihat kamu sebentar? Setiap kata yang keluar dari mulut suaminya adalah belati yang menghujam jantungnya. Ariel bukan hanya berselingkuh. Ia sedang jatuh cinta. Dan yang paling menyakitkan, ia jatuh cinta bukan padanya. Najwa duduk di depan cermin rias, menatap bayangannya sendiri. Matanya sembab karena kurang tidur. Wajahnya kusam, bibirnya pucat. Wanita yang ia lihat di cermin bukan lagi Najwa yang selalu percaya diri, yang selalu bisa membungkus luka dengan status manis di media sosial. Ini adalah Najwa yang kalah. Di belakangnya, Ariel masih tertidur pulas. Wajahnya begitu tenang seakan tak ada dosa yang mengganggu pikirannya. Napasnya teratur. Dada bidangnya naik turun dengan damai, seolah dunia baik-baik saja. Najwa menggenggam ponselnya erat. Rekaman suara yang ia dengar tadi malam masih berputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tak mau pergi. Aku kangen. Aku juga. Kamu bikin aku ketagihan, Mas. Nafas Najwa tercekat. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin membangunkan Ariel dan menamparnya. Tapi apa gunanya? Jika suaminya sudah jatuh cinta pada wanita lain, tidak ada satu tamparan pun yang bisa mengembalikannya. Ia menoleh ke arah Ariel. Pria itu mengerja pelan, menggeliat, lalu membuka matanya. Saat matanya bertemu dengan mata Najwa di cermin, Ariel tersenyum tipis. Senyum yang dulu bisa membuat Najwa merasa dicintai, tapi kini hanya membuatnya ingin muntah. Pagi, kata Ariel dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Najwa mengangguk tanpa menjawab. Ariel bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arahnya, lalu melingkarkan tangannya di bahu Najwa dari belakang. Najwa menahan napas. Sentuhan itu yang dulu membuatnya nyaman, kini hanya terasa dingin. Kamu kenapa? Ariel bertanya sambil mencium puncak kepalanya. Najwa memejamkan mata, berusaha mengendalikan emosinya. Ia ingin menepis tangan Ariel, ingin berkata jujur, ingin menumpahkan semuanya. Tapi lidahnya keluh. Aku baik-baik aja, jawabnya akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ariel mengangguk, lalu berjalan ke kamar mandi. Pintu tertutup. Suara air mengalir terdengar dari dalam. Najwa menghela napas panjang. Lalu, ia mengambil ponselnya dan mulai mengetik. Pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling setia. Kadang, ini hanya tentang siapa yang bisa berpura-pura paling lama. Ia menekan tombol, kirim. Lalu membuang ponselnya ke atas meja. Dunia boleh tahu bahwa ia bahagia. Tapi hanya Tuhan yang tahu betapa hancurnya ia di dalam. Ariel berjalan memasuki sebuah restoran mewah dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sedikit digulung di bagian lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan yang kokoh. Aroma parfum mahalnya menyeruak di udara. Di sudut ruangan, seorang wanita menunggunya. Rina, dengan gaun hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Bibirnya merah menyala. Matanya penuh kilatan gairah saat melihat Ariel mendekat. Ariel tersenyum kecil sebelum duduk di hadapan wanita itu. Kamu cantik sekali malam ini. Rina tertawa pelan,
menyentuhkan jemarinya ke tangan Ariel di atas meja. Dan kamu selalu tampan, Mas? Ariel menggenggam tangan Rina, mengusap punggung tangannya dengan lembut. Ada sesuatu dalam kebersamaan mereka yang membuatnya lupa segalanya. Lupa bahwa ia seorang suami, lupa bahwa ia seharusnya pulang ke rumah, lupa bahwa ada seorang wanita yang tengah menangis karenanya. Aku nggak bisa lama-lama, kata Ariel. Suaranya rendah. Najwa mulai curiga. Rina memainkan gelas anggurnya. Bibirnya tersenyum tipis. Jadi dia sudah mulai sadar kalau dia bukan satu-satunya. Ariel menatapnya, lalu menggeleng dengan senyum licik. Dia terlalu sibuk pura-pura bahagia di media sosial. Rina tertawa kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ariel. Aku suka laki-laki yang cerdas seperti kamu, yang tahu bagaimana caranya berbohong tanpa perlu ketahuan. Ariel melingkarkan tangannya di pinggang Rina, menghirup aroma rambutnya yang wangi. Dan aku suka wanita yang tahu bagaimana caranya membuat laki-laki melupakan segalanya. Malam itu, di sudut restoran mewah, mereka tertawa, saling menyentuh, saling membisikkan janji-janji manis. Tak ada rasa bersalah di mata mereka. Tak ada beban. Yang ada hanya gairah yang semakin membara. Semakin dalam, semakin tak terhentikan. Najwa memegang ponselnya erat. Tangannya gemetar. Ia sudah menduga semuanya. Tapi tetap saja rasanya seperti dihantam palu godam saat melihat foto itu. Seseorang telah mengirimkan pesan anonim kepadanya. Foto Ariel duduk di restoran dengan seorang wanita yang tidak ia kenal. Tangan mereka bertautan, kepala wanita itu bersandar di bahu Ariel. Bersama foto itu, ada sebuah pesan singkat. Kadang, yang terlihat sempurna hanyalah topeng. Berhenti membohongi dirimu sendiri, Najwa. Air mata Najwa jatuh, membasahi layar ponsel. Jari-jarinya mengetuk layar, memperbesar foto itu, mencari sesuatu, mungkin sebuah tanda bahwa ini hanyalah kebetulan, bahwa ini bukan Ariel. Tapi tidak ada. Itu memang suaminya. Itu memang Ariel. Dan yang lebih menyakitkan, itu bukan pertama kalinya. Ia menghapus air matanya dengan kasar, lalu berdiri. Hatinya terbakar. Kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Ia mengambil jaketnya, meraih kunci mobil, lalu melangkah keluar rumah dengan tekad yang sudah bulat. Jika Ariel berpikir ia bisa terus berbohong, maka malam ini, Najwa akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita bodoh yang bisa dipermainkan begitu saja. Malam ini, permainan berakhir. Hujan turun rintik-rintik saat Najwa memarkir mobilnya di seberang restoran mewah itu. Dari balik kaca, matanya menatap lekat ke arah pintu masuk, menunggu sosok yang sudah begitu dikenalnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup, tapi karena amarah yang sudah mendidih di dalam dadanya. Pintu restoran terbuka. Ariel keluar tidak sendiri. Lengan Ariel melingkar di pinggang seorang wanita bergaun hitam yang menempel manja di sisinya. Mereka berjalan santai, tanpa beban, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tawa Rina terdengar ringan, sementara tangan Ariel menelusuri punggungnya dengan kelembutan yang dulu hanya Najwa yang merasakannya. Najwa menggigit bibirnya kuat-kuat hingga hampir berdarah. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, seluruh tubuhnya menegang bajingan. Dengan cepat, ia keluar dari mobil tanpa peduli hujan yang membasahi tubuhnya. Kakinya melangkah cepat melintasi jalan, menuju dua manusia pengkhianat yang masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Ariel! Suara Najwa tajam, menusuk udara malam yang dingin. Ariel tersentak, langsung melepaskan tangan dari pinggang Rina. Mata mereka bertemu, mata Najwa yang penuh kemarahan dan mata Ariel yang terkejut, panik, tapi berusaha tetap tenang. Najwa? Ariel mencoba tersenyum, meski jelas ada ketakutan di matanya. Rina menatap Najwa dari ujung kepala sampai kaki, lalu mendekatkan tubuhnya ke Ariel lagi, seakan ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemenangnya. Najwa tertawa pendek, getir.
Kamu bahkan gak mau berpura-pura dulu sebelum aku datang? Suaranya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang ia tahan sejak lama. Ariel menarik napas, menatapnya seolah ingin menjelaskan sesuatu. Sayang, aku bisa jelasin. Jangan panggil aku sayang. Najwa berteriak, matanya basah. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku bisa terus-terusan pura-pura nggak lihat kebusukan yang kamu lakukan? Aku sudah cukup lama diam. Ariel, cukup. Rina menyeringai, melipat tangan di dadanya. Jadi, ini istri kamu? Katanya dengan nada penuh kemenangan. Dia lebih cantik di foto-foto yang dia pasang di media sosial. Najwa menoleh dengan sorot mata tajam. Dan kamu lebih murahan dari yang aku bayangkan. Senyum Rina menghilang. Ariel menegang. Najwa, jangan buat drama di sini, katanya dengan suara rendah, mencoba mengendalikan situasi. Drama? Najwa tertawa sinis. Drama yang mana? Ariel? Drama yang aku buat di media sosial? Pura-pura bahagia dengan suami yang sempurna? Atau drama yang kamu buat di belakangku, dengan menyentuh wanita lain sementara aku ada di rumah menunggumu pulang? Ariel menghela napas berat, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Najwa, kita nggak bisa bicara di sini. Ayo kita pulang, kita selesaikan ini baik-baik. Najwa menggeleng, matanya penuh luka. Aku nggak mau pulang dengan laki-laki yang bahkan nggak bisa jaga dirinya sendiri. Kamu nggak malu, Ariel? Kamu bangga bisa mempermainkan dua wanita seperti ini? Rina tertawa kecil. Satu wanita, lebih tepatnya. Karena aku tahu dari awal apa yang aku lakukan. Kalau ada yang bodoh di sini, jelas itu kamu, Najwa. Tanpa berpikir panjang, tangan Najwa melayang cepat ke wajah Rina. Tamparan keras itu menggema di udara, meninggalkan bekas merah di pipi mulus wanita itu. Ariel langsung berdiri di antara mereka. Najwa, cukup. Cukup. Najwa mendongak, menatap Ariel dengan mata yang penuh air mata dan kebencian. Aku yang harus cukup. Atau kamu? Kamu yang berselingkuh. Kamu yang menghancurkan pernikahan ini. Dan sekarang kamu yang berani bilang, cukup, padaku. Ariel mengatupkan rahangnya, tak bisa menjawab. Najwa mengusap air matanya dengan cepat. Aku bodoh. Ariel. Aku bodoh karena berpikir kalau aku cukup untuk kamu. Bodoh karena percaya kalau kamu setia. Bodoh karena selama ini berusaha menutupi kebusukanmu dengan kebohongan di media sosial. Rina menyeringai lagi. Kalau kamu sudah sadar, kenapa nggak langsung pergi aja? Atau kamu masih berharap dia akan memilih kamu? Najwa menatap Rina lama, lalu menatap Ariel yang tetap diam. Aku nggak perlu menunggu dia memilih. Karena laki-laki yang harus dipilih antara dua wanita sama sekali nggak layak dipertahankan. Ia menghela napas panjang, membiarkan rasa sakit itu memenuhi dadanya, lalu membuangnya bersama hembusan nafas terakhirnya untuk Ariel. Aku selesai, Ariel. Katanya, suaranya lebih pelan, lebih lelah. Mulai sekarang, kamu bebas. Aku nggak akan jadi penghalang untukmu lagi. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Hujan terus turun, membasahi wajahnya, menyamarkan air mata yang tak bisa lagi ia tahan di belakangnya. Ariel tetap berdiri diam. Tidak mengejarnya. Tidak memanggilnya dan itulah yang paling menyakitkan. Najwa menatap kosong keluar jendela. Sudah 3 hari sejak malam itu. 3 hari sejak ia meninggalkan Ariel berdiri bersama wanita itu dalam hujan. 3 hari sejak ia memilih untuk berhenti memperjuangkan seseorang yang tak lagi ingin diperjuangkan. Rumah ini terasa begitu sepi. Tidak ada suara langkah kaki Ariel di pagi hari. Tidak ada aroma kopi yang biasa dibuatnya sebelum berangkat kerja. Tak ada suara candaan kecil. Tak ada sentuhan hangat, tak ada kebohongan yang harus ia telan. Tapi mengapa dada ini masih terasa begitu sakit? Najwa mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya.
Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja, ragu apakah ia harus membukanya. Semenjak malam itu, ia belum menyentuh media sosialnya. Akhirnya, dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi itu. Notifikasi membanjiri layarnya. Komentar, pesan pribadi, pertanyaan. Orang-orang mulai menyadari sesuatu. Beberapa bertanya mengapa sudah 3 hari Najwa tidak mengunggah status manis tentang suaminya. Mengapa tidak ada lagi foto-foto kebahagiaan mereka. Dan kemudian, ada satu pesan yang menarik perhatiannya. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Pesan itu dikirim oleh akun anonim. Najwa mengernyit. Biasanya, ia mengabaikan pesan dari orang asing. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa berbeda. Tidak menghakimi. Ia menutup ponselnya, mencoba mengabaikan semua itu. Tapi pikirannya justru semakin kacau. Lalu, suara bel pintu mengagetkannya. Najwa berjalan ke pintu dengan hati berdebar. Siapa yang datang? Ariel? Tidak mungkin. Lelaki itu bahkan tidak berusaha menghubunginya sejak kejadian malam itu. Saat pintu terbuka, seseorang yang tak ia duga berdiri di hadapannya. Mertuanya, wanita parubaya itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Pakaian mahal yang dikenakannya memancarkan wibawa, tapi matanya tajam, menusuk. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Najwa menelan ludah, lalu mengangguk pelan, memberi isyarat agar mertuanya masuk. Setelah duduk di ruang tamu, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Kamu sudah buat Ariel malu. Suara mertuanya akhirnya terdengar, penuh nada menghakimi. Najwa mendongak, matanya berkaca-kaca. Saya yang buat dia malu? Bukan dia yang mempermalukan saya lebih dulu? Mertuanya mendecakkan lidah. Laki-laki memang begitu. Kamu seharusnya sudah tahu dari awal. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuat masalah ini jadi konsumsi publik. Najwa tertawa getir. Saya tidak pernah mengungkapkan apapun di media sosial. Saya diam. Tapi kamu pergi, potong mertuanya tajam. Dan itu sudah cukup untuk jadi bahan gosip. Apa kamu tidak sadar bagaimana ini mempengaruhi keluarga kami? Najwa mengepalkan tangannya di atas pangkuan. Jadi, saya harus diam saja? Harus pura-pura tidak tahu? Harus tetap melayani suami saya meski dia mencintai wanita lain? Mertuanya menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Saya tidak kesini untuk memintamu kembali. Ariel sudah membuat keputusannya sendiri. Dan kamu juga. Najwa mengernyit. Ada sesuatu dalam nada suara mertuanya yang terasa aneh. Apa maksud ibu? Wanita itu mengambil sesuatu dari tasnya. Selembar dokumen. Ia meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arah Najwa. Ini tentang warisan suami saya. Najwa mengerutkan dahi, lalu meraih dokumen itu dengan ragu. Saat matanya membaca isi kertas itu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ini. Suaranya bergetar. Warisan almarhum ayah? Mertuanya mengangguk. Sebelum meninggal, suami saya sudah menyiapkan semuanya. Dan yang mengejutkan, ia menatap Najwa dalam-dalam. Kamu adalah ahli waris utama. Najwa merasa dunianya berputar. Tapi, kenapa saya? Karena ayah Ariel percaya pada kamu. Suara mertuanya lebih pelan sekarang, lebih dalam. Dan dia tahu, Ariel bukan lelaki yang bisa diandalkan. Najwa menggeleng tak percaya. Tapi saya hanya menantu. Seharusnya warisan ini jatuh ke tangan Ariel. Mertuanya mengangkat bahu. Itulah yang membuatnya semakin marah. Najwa merasakan tangannya mulai gemetar. Ini terlalu banyak untuk dicerna dalam satu waktu. Ia ditinggalkan oleh suaminya. Dan sekarang, ia justru mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi milik lelaki itu. Apa Ariel tahu soal ini? Tanyanya pelan.
Mertuanya tersenyum tipis. Sekarang dia tahu. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Kenapa Ariel tidak mencoba menghubunginya setelah malam itu? Kenapa lelaki itu membiarkannya pergi begitu saja? Karena Ariel tahu, dia akan kembali. Tapi bukan untuk cinta, untuk uang. Napas Najwa tercekat. Dadanya terasa sesak. Ia menatap mertuanya, mencari kebenaran dalam matanya. Ariel akan datang, Najwa, kata wanita itu, seolah bisa membaca pikirannya. Dan dia akan mencoba merebut semuanya dari kamu. Najwa merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Permainan ini ternyata belum selesai. Ini baru saja dimulai. Ariel duduk di balkon kamar hotel mewah, mengenakan jubah mandi sutra yang terbuka di bagian dada. Di tangannya, segelas wine merah berputar perlahan, sementara di sisinya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun tidur tipis bersandar di bahunya. Aku masih nggak percaya akhirnya kamu ada di sini, bisik wanita itu. Jemarinya mengelus dada Ariel dengan lembut. Ariel tersenyum, meletakkan gelasnya di meja kecil di samping kursi. Ia menoleh, menatap wajah wanita itu dengan penuh kekaguman. Liana, aku nggak pernah sejatuh ini sebelumnya. Liana tertawa kecil. Suaranya lembut seperti melodi yang menggoda. Kamu bilang itu ke semua wanita yang ada di pelukanmu? Ariel menggeleng pelan, lalu membelai pipi Liana dengan ujung jarinya. Kamu berbeda. Aku serius. Liana menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang ia lihat hanyalah gairah yang begitu dalam, dan itu cukup untuk membuatnya percaya. Kalau kamu serius, bisiknya, buktikan. Ariel tak butuh aba-aba lain. Ia menarik Liana ke pangkuannya, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang panas. Aroma parfum mahal wanita itu memenuhi hidungnya, lembut dan menggoda, membuatnya semakin larut dalam kenikmatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Liana bukan sekadar wanita cantik. Dia adalah seorang pengusaha sukses, pewaris salah satu keluarga terkaya di kota ini. Wanita yang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk Ariel. Kamu tahu, Liana berbisik di antara kecupan mereka, aku bisa memberimu lebih dari yang pernah kamu miliki. Aku bisa membuatmu hidup seperti raja. Ariel menatapnya, bibirnya melengkung dalam senyum penuh kepuasan. Aku sudah merasa seperti raja sekarang. Liana tertawa kecil, lalu menggigit bibir bawahnya dengan godaan yang begitu halus. Belum, tapi sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya menjadi pria yang benar-benar beruntung. Malam itu, mereka bercinta dengan penuh gairah, diiringi angin malam yang berhembus lembut dari balkon. Liana adalah segala yang diinginkan pria, cantik, kaya, percaya diri, dan tahu bagaimana memperlakukan seorang lelaki seperti raja. Dan Ariel merasa ia akhirnya mendapatkan yang lebih baik. Najwa bukan apa-apa dibandingkan Liana. Tidak dalam hal harta, tidak dalam hal pesona, dan jelas tidak dalam hal bagaimana membuatnya merasa seperti pria paling diinginkan di dunia. Ariel menatap Liana yang tertidur di dadanya. Napasnya lembut dan teratur. Ia menyeringai, lalu meraih ponselnya dari meja. Ia membuka pesan terakhir dari Najwa. Pesan yang tak pernah ia balas. Mulai sekarang, kamu bebas. Ia menatap kata-kata itu lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis bebas dan sekarang, ia tahu bagaimana rasanya benar-benar menikmati kebebasan itu. Ariel berbaring di atas ranjang dengan spray sutra putih yang terasa dingin di kulitnya. Di sampingnya, Liana masih terlelap, tubuhnya yang telanjang hanya tertutupi selimut tipis yang jatuh dari bahunya. Cahaya lampu temara memantulkan kilauan halus di kulitnya yang sempurna, membuat Ariel kembali tersenyum puas. Ia menyentuh rambut panjang wanita itu, membelainya perlahan. Liana adalah segalanya yang selama ini ia dambakan. Independen, berkelas, dan begitu memuja dirinya. Bersama Liana, ia tidak perlu berpura-pura menjadi pria baik-baik seperti dulu saat bersama Najwa. Liana membuka matanya perlahan, menatap Ariel dengan tatapan mengantuk tapi menggoda.
Kamu belum tidur? Bisiknya. Suaranya serak karena baru bangun. Ariel tersenyum, menelusuri tulang pipinya dengan jari. Aku nggak bisa tidur kalau ada wanita secantik ini di sebelahku. Liana tertawa kecil, lalu mengangkat tubuhnya, menyandarkan kepalanya di dada Ariel. Kamu tahu apa yang aku suka dari kamu? Tanyanya. Jemarinya mulai bermain di dada Ariel, menciptakan sensasi yang membuat napasnya sedikit berat. Apa? Kamu bukan pria yang meminta sesuatu, bisiknya sambil mencium leher Ariel perlahan. Kamu hanya mengambilnya. Ariel mengangkat dagu Liana, menatapnya dalam-dalam sebelum mencium bibirnya dengan penuh gairah. Ciuman mereka semakin dalam, semakin panas, hingga Liana bergumam dengan napas yang terengah. Aku ingin kamu, Ariel. Ariel menatapnya dengan sorot mata yang membara. Aku milikmu. Dalam sekejap, mereka kembali tenggelam dalam lautan hasrat. Setiap sentuhan terasa membakar, setiap ciuman meninggalkan jejak yang lebih dalam. Liana bukan wanita yang pasif. Ia menuntut, ia mendominasi, dan itu justru membuat Ariel semakin tergila-gila. Di antara desahan dan tawa kecil, Liana menatap Ariel dengan mata berbinar. Kamu tahu, aku bisa memberimu kehidupan yang selama ini cuma bisa kamu bayangkan. Ariel menelusuri lekuk tubuh Liana dengan tangannya, matanya penuh ketertarikan. Apa maksudmu? Liana tersenyum penuh misteri. Aku bisa memberimu lebih dari sekadar ranjang yang nyaman dan anggur mahal. Ariel menaikkan alis, menunggu kelanjutan kata-katanya. Jika kamu mau bersamaku, selamanya. Liana melingkarkan tangannya di leher Ariel. Aku bisa memberimu segalanya. Uang, kekuasaan, kehidupan yang jauh lebih baik dari yang pernah kamu punya. Ariel terdiam sejenak. Tawaran itu lebih dari sekadar rayuan manis. Liana bukan wanita biasa. Dia pewaris dari keluarga kaya, memiliki bisnis yang berpengaruh, dan yang lebih penting, dia menginginkannya. Liana menelusuri bibir Ariel dengan ujung jarinya. Tapi aku harus tahu, kamu benar-benar meninggalkan masa lalumu, kan? Ariel tahu apa yang dimaksud Liana. Najwa. Ia menarik napas dalam, lalu mengangkat dagu Liana dengan lembut. Najwa adalah masa lalu. Aku tidak akan melihat ke belakang lagi. Liana tersenyum puas, lalu menariknya dalam ciuman yang lebih dalam, lebih panas, lebih penuh gairah. Dan di saat itu, Ariel tahu bahwa ia sudah memilih jalannya. Bersama Liana, ia tidak hanya mendapatkan cinta dan hasrat. Ia mendapatkan kekuatan. Ia mendapatkan dunia. Ariel berjalan melewati lobi Hotel Bintang 5 dengan penuh percaya diri. Setelan jasnya rapi, parfumnya mahal, dan sorot matanya memancarkan pesona yang tak terbantahkan. Sejak bersama Liana, hidupnya berubah total. Ia bukan lagi Ariel yang dulu, suami Najwa yang hidup dengan batasan, yang harus berpura-pura setia, yang harus menahan diri dari godaan. Sekarang, dia bebas. Dan kebebasan itu ternyata lebih dari yang ia bayangkan. Di dalam ballroom yang dipenuhi para sosialita kelas atas, Ariel adalah pusat perhatian. Wanita-wanita kaya berdiri dengan anggun, mengenakan gaun mahal yang membalut tubuh mereka dengan sempurna. Mereka tersenyum padanya, menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa disembunyikan. Mereka menginginkannya. Liana menggenggam lengannya erat, membawanya berkeliling. Ariel, aku ingin mengenalkanmu pada teman-temanku, bisiknya dengan nada manja. Ariel tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku selalu siap untuk apapun, sayang. Satu persatu, wanita-wanita itu diperkenalkan. Semua cantik, semua kaya, dan semua memiliki satu kesamaan. Mata mereka berbinar penuh gairah saat berbicara dengannya. Ariel, ini Vanessa, kata Liana, memperkenalkannya pada seorang wanita berambut pirang dengan bibir merah yang tampak begitu menggoda. Dia pemilik butik terbesar di kota ini. Vanessa tersenyum, menatap Ariel dari ujung kepala hingga kaki.
Liana bilang kamu luar biasa, katanya. Suaranya lembut namun penuh arti. Aku ingin tahu, apakah dia melebih-lebihkan? Ariel tertawa kecil. Aku lebih suka membuktikan sesuatu daripada hanya membicarakannya. Vanessa menggigit bibirnya pelan, lalu menyesap sampahnya di tangannya. Kita lihat nanti. Liana terkikik, lalu menarik Ariel ke arah lain. Kamu menarik banyak perhatian, bisiknya di telinga Ariel. Ariel menatapnya, tersenyum penuh percaya diri. Aku hanya menikmati apa yang ada di hadapanku. Dan itu memang benar. Sejak ia menjadi bagian dari dunia Liana, para wanita kaya yang kesepian mulai memperhatikannya. Mereka adalah istri-istri pengusaha sukses, tetapi suami mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi tidak dalam kepuasan. Mereka butuh sesuatu yang lebih. Dan Ariel ada di sana untuk mengisi kekosongan itu. Malam itu, setelah pesta usai, satu persatu dari mereka mulai mendekat. Pesan-pesan masuk ke ponselnya. Vanessa, aku akan ada di penthouse malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar sehebat yang mereka bilang. Maya, Liana beruntung. Tapi siapa tahu, aku mungkin bisa lebih beruntung. Clara, aku suka laki-laki seperti kamu, tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan cara yang benar. Ariel membaca pesan-pesan itu dengan senyum licik. Hidupnya kini adalah fantasi yang menjadi kenyataan. Ia tidak hanya memiliki satu wanita yang mengaguminya, tetapi sekelompok wanita yang rela melakukan apa saja demi mendapat perhatiannya. Malam berikutnya, ia menemui Vanessa di penthouse hotel. Wanita itu menyambutnya hanya dengan mengenakan jubah sutra, membiarkan bagian bahunya terbuka sedikit, cukup untuk membuat Ariel tergoda. Kamu akhirnya datang, gumam Vanessa sambil menuangkan wine ke dalam gelasnya. Ariel mendekat, mengambil gelas itu dari tangannya, lalu menyesapnya perlahan. Kamu pikir aku akan menolak undangan seistimewa ini? Vanessa tersenyum penuh arti. Bagus, karena aku tidak suka ditolak. Ariel meletakkan gelasnya, lalu menarik Vanessa ke dalam pelukannya. Wanita itu menghela napas pelan saat tangan Ariel menyusuri pinggangnya. Kalau begitu, kita pastikan malam ini tak ada penolakan, bisik Ariel sebelum mencium bibirnya dengan penuh gairah. Dan malam itu, seperti malam-malam lainnya, Ariel kembali tenggelam dalam dunia yang penuh kenikmatan. Dunia yang tidak pernah ia bayangkan saat masih menjadi suami Najwa. Dunia yang kini menjadi miliknya. Ariel menatap langit-langit kamar hotel dengan napas masih memburu. Di sampingnya, Vanessa berbaring dengan tubuh berselimut kain satin yang nyaris tak menutupi apapun. Wanita itu tersenyum puas. Ujung jarinya menggambar lingkaran kecil di dada Ariel yang telanjang. Kamu berbeda, bisiknya, suaranya masih berat dengan sisa-sisa gairah. Tidak seperti laki-laki lain yang selama ini aku kenal. Ariel menoleh, menatap Vanessa dengan sorot mata penuh godaan. Berbeda seperti apa? Vanessa tersenyum miring, lalu membelai wajahnya. Kamu tahu bagaimana membuat wanita merasa diinginkan. Tidak sekadar ada di sini, tapi benar-benar hadir. Ariel tertawa kecil. Mungkin karena aku memang menginginkanmu. Vanessa mengerja pelan, lalu mendekatkan wajahnya ke bibir Ariel. Kalau begitu, jangan pernah pergi. Ariel diam. Matanya menatap dalam ke arah wanita itu, mencari sesuatu di sana. Mungkin ketulusan, mungkin obsesi. Ia tahu permainan ini sudah melewati batas. Vanessa bukan lagi hanya wanita kaya yang ingin melarikan diri dari pernikahannya yang dingin. Dia menginginkan Ariel lebih dari itu. Dan Ariel mulai terbiasa dengan semua ini. Perasaan diinginkan, dicintai, dan dipuja seolah dirinya adalah pusat semesta mereka. Liana, Vanessa, Maya, Clara, mereka semua memiliki sesuatu yang sama. Kekosongan. Dan Ariel adalah pelarian mereka. Vanessa mengangkat tubuhnya sedikit,
membiarkan selimut melorot dan menampilkan kulitnya yang mulus di bawah cahaya redup. "Ariel," panggilnya dengan suara manja. Kalau aku bilang aku jatuh cinta, apa kamu akan percaya?" Ariel mengangkat alis, lalu tersenyum samar. Ia tidak bodoh. Wanita seperti Vanessa tidak jatuh cinta dengan mudah. Yang mereka cintai bukan dirinya, tapi sensasi yang ia berikan. "Aku akan percaya kalau kamu benar-benar membuktikannya," jawab Ariel akhirnya, mengangkat dagu Vanessa dengan ujung jarinya. Vanessa tersenyum penuh arti, lalu tanpa ragu mencium Ariel dengan penuh gairah. Ciumannya begitu dalam, seolah ingin meyakinkan bahwa apa yang ia rasakan nyata. Ariel membalas dengan intensitas yang sama. Malam itu kembali menjadi milik mereka, penuh dengan bisikan, desahan, dan sentuhan yang membuat keduanya lupa akan dunia di luar sana. Namun, di balik semua kenikmatan ini, ada sesuatu yang mengganjal di benak Ariel. Bayangan Najwa muncul sekilas di pikirannya. Bukan karena rindu, bukan karena menyesal, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tahu. Dunia ini, permainan ini, tidak akan berlangsung selamanya. Dan ketika semuanya berakhir, akankah ada yang tersisa untuknya? Atau justru dirinya yang akan menjadi seseorang yang terbuang? Ariel berdiri di depan jendela apartemen mewah Liana, menyesap segelas wine sambil menatap gemerlap lampu kota di bawahnya. Udara malam terasa sejuk, tapi pikirannya sedang panas. Di belakangnya, suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai marmer. Liana menghampiri, mengenakan gaun satin merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. "Kamu menghilang semalaman." Suaranya lembut, tapi ada ketajaman di baliknya. "Di mana kamu?" Ariel tersenyum kecil, tidak berbalik. "Bisnis." Liana terkekeh sinis. "Bisnis atau Vanessa?" Ariel akhirnya menoleh, menatap Liana dengan sorot mata penuh ketenangan. "Kenapa? Kamu cemburu?" Liana mendekat, menelusuri garis rahang Ariel dengan jemarinya. "Aku tidak suka berbagi." Ariel menangkap tangannya, mencium punggungnya perlahan. "Tapi aku bukan milik siapapun, Liana." Tatapan Liana menggelap. Ia tahu Ariel benar. Pria itu seperti angin, tidak bisa dikendalikan, hanya bisa dinikmati selagi ia masih ada. Tiba-tiba, suara ketukan pintu menggema. Liana mengerutkan kening, lalu berjalan ke arah pintu dengan langkah anggun. Saat ia membukanya, wajahnya langsung menegang. Vanessa berdiri di sana, mengenakan dress hitam yang menampilkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Bibir merahnya melengkung dalam senyum tajam. "Vanessa?" Liana menyilangkan tangan di dada, ekspresinya penuh kecurigaan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Vanessa melirik Ariel sekilas sebelum menatap Liana dengan tatapan penuh kemenangan. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu." Liana menegang. "Dan apa itu?" Vanessa tersenyum miring, lalu melangkah masuk dengan percaya diri. Ia berjalan ke arah Ariel, jemarinya menyusuri dada pria itu tanpa ragu. "Aku ingin tahu, apakah dia hanya bermain-main denganku, atau dia benar-benar pria yang tidak bisa dilupakan?" Bisiknya, matanya bersinar penuh tantangan. Liana mendidih. "Vanessa, jangan bermain api denganku." Vanessa tertawa kecil, lalu menatap Ariel dengan penuh arti. "Ariel, kenapa diam saja?" Ariel menikmati situasi ini. Dua wanita kaya, cantik, dan berkelas, memperdebatkan siapa yang berhak atas dirinya. "Aku tidak ingin memilih," katanya akhirnya, suaranya rendah tapi tajam. "Kenapa harus memilih? Kalau aku bisa memiliki kalian berdua?" Liana mengerjap, sementara Vanessa tersenyum semakin lebar. "Jawaban yang menarik," gumam Vanessa, jemarinya menelusuri rahang Ariel. Liana mendekat, berdiri di sisi lain Ariel. Matanya masih menyala dengan api cemburu. "Jangan terlalu percaya diri, sayang.
Aku tidak suka berbagi mainan. Ariel terkekeh, merangkul kedua wanita itu dengan santai. Kalian bukan berbagi, kalian menikmati bersama. Sebelum ketegangan semakin meningkat, ponsel Ariel bergetar di sakunya. Ia mengeluarkannya dan melihat pesan masuk. Maya, kudengar kau sangat istimewa. Ariel, aku ingin membuktikannya sendiri. Malam ini, di penthouseku. Ariel menyeringai. Drama ini baru saja dimulai. Dan dia adalah bintang utama dalam permainan penuh gairah ini. Najwa duduk di ruang kerja yang luas, tetapi hatinya terasa sempit. Tumpukan dokumen di mejanya semakin tinggi, angka-angka yang tertera di laporan keuangan terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Perusahaan milik mertuanya, yang dulu begitu berjaya, kini berada di ambang kehancuran. Utang menumpuk, proyek-proyek mandek, dan beberapa investor mulai menarik diri. Semua ini terjadi begitu cepat setelah mertuanya meninggal dunia, meninggalkan warisan yang bukan hanya berupa kekayaan, tetapi juga masalah yang begitu besar. Dan sekarang, semua ada di tangannya. Ia menatap layar laptop, membaca ulang laporan keuangan yang hampir membuatnya putus asa. Nafasnya berat, tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Pintu ruangannya terbuka. Seorang pria berusia 50-an dengan jas mahal melangkah masuk, wajahnya penuh ketegangan. Najwa, kita punya masalah, kata Pak Surya, penasihat keuangan keluarga. Ban menolak memberikan pinjaman tambahan. Jika kita tidak bisa menyuntikkan dana segar dalam 2 bulan ke depan, perusahaan ini akan bangkrut. Najwa menghela napas panjang, mencoba menyusun pikirannya. Apa ada opsi lain? Pak Surya ragu sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya ada, tapi ini berisiko. Kita bisa menggandeng investor baru. Masalahnya, mereka ingin saham mayoritas. Najwa mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia tahu apa artinya itu. Perusahaan ini tidak akan lagi menjadi milik keluarganya. Semua warisan yang ditinggalkan mertuanya akan jatuh ke tangan orang lain. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan cari cara lain, katanya tegas. Pak Surya menatapnya dengan prihatin. Najwa, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus berpikir realistis. Ariel sudah tidak ada di sini untuk membantu. Najwa mencengkeram pena di tangannya lebih erat. Nama Ariel kini hanya menjadi luka. Pria itu pergi meninggalkan tanggung jawabnya, tenggelam dalam dunia yang penuh kesenangan, sementara dirinya harus berjuang sendirian di tengah runtuhan bisnis keluarga mereka. Tidak, ucapnya dingin. Aku tidak butuh Ariel. Aku akan menyelamatkan perusahaan ini sendiri. Pak Surya terdiam, lalu mengangguk pelan. Setelah pria itu pergi, Najwa bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak punya waktu untuk menangis. Ia harus menjadi lebih kuat. Dan mulai saat ini, ia akan membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri, tanpa Ariel, tanpa siapapun. Najwa menatap layar laptopnya dengan sorot mata tajam. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi ia belum bisa tidur. Rasa lelah mendera, tetapi pikirannya terus bekerja. Bisnis ini adalah warisan dari mertuanya, dan ia tidak akan membiarkan semuanya runtuh begitu saja. Tangan Najwa gemetar saat menggenggam cangkir kopinya yang keempat malam itu. Kantor sudah sepi, hanya suara detak jam yang menemani. Ia menghela napas panjang, lalu kembali fokus pada laporan keuangan di depannya. Masalahnya jelas, perusahaan ini kehilangan arah. Model bisnis lama sudah tidak lagi relevan dengan pasar saat ini. Ia butuh perubahan. Ia butuh inovasi. Tapi bagaimana caranya? Ia membuka kembali catatan yang dibuatnya dalam beberapa hari terakhir. Ide-ide berserakan di sana. Sebagian masih kasar, sebagian lainnya terlalu berisiko. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan mengambil jalan pintas dengan menjual saham mayoritas perusahaan ini. Tangannya mulai mengetik,
Menyusun strategi baru pertama, efisiensi. Ia akan merampingkan bisnis dengan menutup cabang yang tidak produktif dan memangkas biaya operasional yang tidak perlu. Kedua, ekspansi digital. Dunia sedang berubah, dan bisnis harus mengikuti perubahan itu. Ia akan membawa perusahaan ini ke ranah e-commerce, menjual produk langsung ke pelanggan tanpa perantara yang mengurangi keuntungan. Ketiga, rebranding. Perusahaan ini butuh wajah baru, citra yang lebih segar dan relevan dengan generasi sekarang. Ia tersenyum kecil. Ini tidak akan mudah, tapi ia yakin bisa melakukannya. Pagi harinya, Najwa mengumpulkan tim manajemen di ruang rapat utama. Beberapa di antara mereka masih tampak skeptis. Mereka melihatnya sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai pemimpin. Tapi hari ini, ia akan membuktikan bahwa mereka salah. Saya tahu kondisi perusahaan saat ini tidak baik. Najwa membuka pembicaraan dengan suara tegas. Tapi saya juga tahu bahwa kita masih punya peluang untuk bangkit. Kita hanya perlu berpikir lebih cerdas. Beberapa eksekutif saling pandang, ragu-ragu. Apa maksud ibu? Salah satu dari mereka bertanya. Najwa mengambil spidol dan mulai menulis di papan tulis. Kita akan melakukan 3 perubahan besar, katanya. Pertama, kita akan memangkas biaya yang tidak perlu. Saya sudah meninjau laporan keuangan, dan ada begitu banyak pengeluaran yang bisa kita potong tanpa mengurangi produktivitas. Ia melihat beberapa orang mulai mengangguk pelan. Kedua, kita akan mengubah strategi pemasaran. Selama ini, kita terlalu bergantung pada metode konvensional. Sekarang, kita akan fokus pada pemasaran digital dan e-commerce. Seorang manajer pemasaran mengangkat tangan. Tapi kita belum pernah mencoba itu sebelumnya. Bagaimana jika tidak berhasil? Najwa tersenyum. Jika kita tidak mencoba, kita sudah pasti gagal. Tapi jika kita berani melangkah, kita punya peluang untuk sukses. Beberapa orang mulai mencatat, sementara yang lain tampak lebih tertarik. Dan terakhir, Najwa melanjutkan, kita akan melakukan rebranding. Perusahaan ini butuh wajah baru. Sesuatu yang segar, modern, dan bisa menarik pelanggan baru. Seorang direktur eksekutif mengangguk. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita akan membiayai semua ini? Kita masih dalam krisis keuangan. Najwa menarik napas dalam. Ia sudah memikirkan hal ini. Saya sudah berbicara dengan beberapa investor kecil yang tertarik mendanai proyek baru kita, katanya. Mereka tidak meminta saham mayoritas, hanya keuntungan dari penjualan dalam beberapa tahun ke depan. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan dana tanpa kehilangan kendali atas perusahaan. Ruangan itu hening sejenak. Lalu, satu persatu, orang-orang mulai mengangguk. Mereka bisa melihat bahwa Najwa tidak sekadar berbicara. Ia memiliki rencana, visi, dan keberanian untuk mewujudkannya. Beberapa minggu berikutnya, Najwa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia terjun langsung ke lapangan, berbicara dengan pelanggan, menganalisis tren pasar, dan memastikan setiap langkah eksekusi berjalan dengan baik. Ia belajar tentang pemasaran digital, bekerja sama dengan tim IT untuk membangun platform e-commerce perusahaan. Ia bahkan mendatangi investor sendiri, meyakinkan mereka bahwa perusahaannya memiliki masa depan. Dan perlahan, usahanya mulai membuahkan hasil. Penjualan online mulai meningkat. Kampanye pemasaran digital mereka mulai menarik perhatian pelanggan baru. Perusahaan yang hampir runtuh itu, kini mulai merangkak naik kembali. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan tim pemasaran, Najwa duduk sendirian di ruang kantornya. Ia melihat laporan penjualan terbaru, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, grafiknya menunjukkan kenaikan. Air mata menggenang di matanya. Ia telah berjuang sendirian, tanpa Ariel, tanpa siapapun. Dan ia berhasil. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan perasaan lega itu mengalir. Mungkin,
Selama ini ia selalu bergantung pada orang lain. Pada Ariel, pada mertuanya. Tapi kini, ia tahu bahwa ia bisa berdiri sendiri. Dan ia akan terus berdiri. Karena ini bukan hanya tentang menyelamatkan bisnis. Ini tentang membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Najwa duduk di kursi ruang kerjanya dengan tangan bergetar. Matanya masih terpaku pada email yang baru saja masuk di layar laptopnya. Jantungnya berdetak begitu kencang, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Sebuah informasi yang nyaris tak bisa ia percayai. Warisan yang tak pernah terduga. Selama ini, ia berjuang mati-matian menyelamatkan bisnis mertuanya, berpikir bahwa semua aset keluarga hampir habis tergerus krisis. Tapi hari ini, ia mengetahui sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah rekening rahasia di bank luar negeri bukan sembarang rekening, melainkan peninggalan almarhum mertuanya yang bernilai fantastis. Mata Najwa masih memburam. Ia membaca ulang pesan dari seorang pengacara luar negeri yang menghubunginya secara resmi. Ibu Najwa, kami ingin menginformasikan bahwa almarhum Tuan Adi Wijaya memiliki simpanan investasi dalam bentuk trust fund yang telah mencapai angka yang sangat signifikan. Sesuai surat wasiat yang telah diverifikasi, Anda adalah salah satu penerima utama dana ini. Kami membutuhkan konfirmasi untuk proses pencairan. Najwa menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Berbulan-bulan ia berdarah-darah mempertahankan perusahaan ini, merasa sendirian dan diambang kehancuran. Tapi sekarang, takdir seolah memberinya secercah cahaya di ujung terowongan. Ia bangkit berdiri, berjalan ke jendela dengan perasaan campur aduk, matanya menatap langit Jakarta yang gelap. Selama ini, ia merasa seperti manusia yang tenggelam di lautan, berusaha bertahan hidup dengan tenaga terakhirnya. Tapi kini, tangan takdir seperti menariknya ke permukaan. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Sebuah harapan baru telah datang, namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang menusuk hatinya. Jika Ariel tahu tentang warisan ini, apakah dia akan kembali? Apakah pria yang telah meninggalkannya untuk hidup dalam pelukan wanita-wanita lain itu akan muncul dengan wajah penuh penyesalan? Najwa mengusap air matanya. Tidak. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali terjebak dalam kelemahan. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kepercayaan. Dan tentang dirinya, yang tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Ia menghela napas panjang, menatap layar laptopnya sekali lagi sebelum akhirnya membalas email tersebut. Saya siap mengurus pencairan dana ini. Beritahu saya langkah selanjutnya. Saat ia menekan tombol kirim, hatinya sudah bulat. Ini adalah awal baru dan kali ini, ia akan memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya yang memegang kendali atas hidupnya. Najwa berdiri di depan jendela ruang kantornya, memandangi cakrawala kota yang kini terasa berbeda di matanya. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu hanya latar belakang yang tak berarti, kini seperti simbol dari kekuatan dan pencapaiannya. Ia menarik napas panjang, mengingat kembali bagaimana semuanya dimulai. Dulu, ia hanyalah seorang istri yang tidak pernah benar-benar dipandang dalam bisnis keluarga. Seseorang yang dianggap hanya sebagai pendamping, bukan pemimpin. Tapi lihatlah sekarang. Perusahaan yang hampir runtuh itu, kini bangkit dengan cara yang bahkan tidak pernah dibayangkan siapapun. Rekening luar negeri peninggalan mertuanya telah membuka begitu banyak peluang. Dengan modal yang kini lebih dari cukup, ia mulai memperluas bisnisnya dengan langkah yang berani. Ia mengambil alih proyek-proyek yang dulu terbengkalai. Membuka kembali cabang-cabang yang sebelumnya terpaksa ditutup. Meluncurkan inovasi digital yang menjadikan perusahaannya tidak hanya bertahan, tetapi merajai pasar. Dan hasilnya, dalam 3 bulan terakhir, grafik keuangan perusahaan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Pendapatan melonjak, saham kembali stabil, dan media mulai melirik keberhasilannya. Nama Najwa Wijaya mulai diperhitungkan di dunia bisnis, bukan sebagai istri Ariel, bukan sebagai menantu Adi Wijaya, tapi sebagai wanita yang berhasil membalikkan keadaan dengan kekuatannya sendiri. Telepon di mejanya berdering, membuyarkan lamunannya.
Ia menghela napas dan mengangkatnya. Najwa bicara. Bu Najwa, kita baru saja menerima laporan penutupan bulan ini. Suara sekretarisnya terdengar antusias. Laba bersih meningkat 120% dibanding kuartal lalu. Ini pencapaian tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Najwa menutup matanya sejenak. Dulu, angka seperti ini terasa mustahil. Tapi sekarang, ini adalah kenyataan. Bagus, jawabnya. Suaranya tetap tenang meski di dalam dadanya. Jantungnya berdegup keras. Ia menutup telepon, lalu tersenyum tipis. Dulu, ia menangis dalam kesendirian, berjuang tanpa siapapun di sisinya. Tapi kini, air matanya adalah air mata kemenangan dan ia bersumpah, tak akan ada siapapun yang bisa menjatuhkannya lagi. Najwa melangkah masuk ke dalam rumah besar yang dulu terasa begitu menekan baginya. Tapi hari ini, rasanya berbeda. Ada kehangatan yang menyambutnya. Bukan lagi bayangan beban dan rasa sakit yang dulu selalu menghantuinya setiap kali ia melewati pintu ini. Di ruang tamu, duduklah seorang wanita yang selama ini menjadi sosok yang sulit ia pahami. Ibu mertuanya, Nyonya Siti Wijaya. Wajah wanita itu terlihat lebih tua dari terakhir kali Najwa melihatnya. Garis-garis di sudut matanya semakin jelas, rambutnya semakin memutih. Tapi ada sesuatu di matanya hari ini yang berbeda. Sebuah sinar yang sudah lama redup. Najwa. Suara Nyonya Siti terdengar sedikit bergetar saat melihatnya melangkah mendekat. Najwa tersenyum, lalu berlutut di hadapan wanita itu, menggenggam tangannya yang dingin. Ibu sehat? Tanyanya pelan. Nyeng. Siti mengangguk, tapi air mata mulai menggenang di matanya. Aku pikir kita sudah kehilangan segalanya. Nak? Suaranya pecah. Tapi kamu menyelamatkannya. Kamu menyelamatkan semua yang ayahmu bangun. Najwa merasakan hatinya mencubit. Ayahmu, bukan ayah Ariel. Ya, karena Ariel sudah lama menghilang dari rumah ini. Meninggalkan semua tanggung jawabnya. Meninggalkan keluarganya. Dan meninggalkan dirinya. Najwa mengeratkan genggamannya di tangan ibu mertuanya. Ibu tidak pernah kehilangan apapun. Bu, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Nyeng. Siti menggeleng pelan, suaranya bergetar. Aku menyesal. Aku dulu tidak pernah benar-benar percaya padamu. Aku kira kamu hanya istri biasa, tidak akan bisa menangani semua ini. Tapi aku salah. Nah, aku salah besar. Najwa tersenyum kecil, menahan air mata yang mulai memanas di sudut matanya. Ia mengerti. Selama ini, ia hanya dianggap sebagai istri Ariel. Seorang perempuan yang mungkin tidak lebih dari sekadar pendamping yang baik. Tidak ada yang menyangka bahwa ia bisa menjadi lebih dari itu. Tidak ada yang percaya bahwa ia mampu berdiri sendiri. Tapi lihat sekarang. Ia bukan hanya sekadar bertahan. Ia telah membuktikan dirinya. Ibu bangga padamu, Najwa. Nyeng. Siti menatapnya dengan penuh haru. Jika ayahmu masih hidup, dia pasti akan sangat bangga juga. Ucapan itu membuat dada Najwa sesak. Betapa ia berharap ayah mertuanya bisa melihat semua ini. Tapi mungkin, di suatu tempat, beliau sedang tersenyum. Melihat bagaimana perusahaan yang ia bangun dengan kerja kerasnya kini kembali bersinar di tangan seseorang yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Air mata jatuh di pipi Najwa. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan. Tapi karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia berhasil. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berarti. Ariel bersandar di sofa mewah sebuah penthouse di pusat kota. Segelas wine merah di tangannya berputar perlahan, membiaskan cahaya lampu kristal di langit-langit. Di sampingnya, seorang wanita dengan gaun sutra merah duduk begitu dekat, jemarinya yang halus menelusuri dada Ariel dengan penuh godaan. Lupakan sejenak semua masalahmu, sayang, bisik wanita itu, bibirnya nyaris menyentuh telinga Ariel. Ariel tersenyum tipis,
membiarkan dirinya tenggelam dalam godaan yang semakin sering datang kepadanya. Vanessa, wanita cantik berusia awal 30-an dengan kekayaan yang luar biasa, adalah satu dari sekian banyak wanita yang kini menginginkannya. Sejak dirinya meninggalkan Najwa dan memilih hidup dalam pelukan wanita-wanita kaya, Ariel merasa dunianya penuh kemewahan yang tak pernah habis. Ia tidak lagi terikat pada beban keluarga, tidak perlu menghadapi tekanan bisnis, tidak perlu berurusan dengan tanggung jawab. Ia hanya perlu menjadi dirinya, pria yang selalu diidamkan. Di seberang ruangan, Liana berdiri dengan segelas champagne di tangannya, menatap Ariel dengan tatapan posesif. Wanita itu telah memberikan segalanya kepada Ariel, kemewahan, fasilitas, bahkan perasaan. Tapi Ariel tetaplah Ariel, pria yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh satu wanita saja. Dan itu membuatnya semakin diinginkan. Maya dan Clara, dua sosialita yang juga sering berada dalam lingkaran Ariel, bergabung dalam percakapan. Mata mereka dipenuhi ketertarikan yang tidak bisa disembunyikan. "Ariel, aku dengar kau akan pergi ke Bali akhir pekan ini?" tanya Maya dengan suara manja. Ariel tersenyum, meneguk wainnya sebelum menjawab, "Tergantung, siapa yang mau menemani?" Clara tertawa kecil, melingkarkan tangannya di bahu Ariel. "Kalau aku? Apa aku cukup menarik untuk menjadi teman perjalananmu?" Ariel menatapnya dalam, sengaja membiarkan jeda di antara mereka semakin panjang, membangun ketegangan yang ia tahu akan membuat wanita-wanita ini semakin menginginkannya. "Kita lihat nanti," jawabnya akhirnya, suaranya rendah, penuh makna. Vanessa mendekat lagi, kali ini lebih agresif, tangannya kini bertumpu di dada Ariel, matanya menatapnya dengan penuh gairah. "Aku tidak suka berbagi, Ariel." Ariel tersenyum, mengangkat dagunya dengan satu jari. "Tapi bukankah itu yang membuat ini semakin menarik?" Vanessa menahan napas, dan sesaat kemudian, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang panas. Sementara di luar sana, dunia Najwa terus bersinar, Ariel semakin tenggelam dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Ia tidak peduli. Ia adalah idola. Ia adalah pria yang selalu diinginkan dan selamanya, ia akan selalu mendapatkan apa yang ia mau. Najwa duduk di balik meja kantornya, menatap tumpukan dokumen yang baru saja ditandatanganinya. Matanya terasa berat, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh kepuasan. Semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Perusahaannya kini tak hanya selamat, tapi telah menjadi salah satu yang paling berpengaruh di industri. Omzet meningkat, jaringan bisnis semakin luas, dan namanya mulai diperhitungkan di dunia korporat. Namun, di balik kesuksesan ini, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah luka yang belum benar-benar sembuh. Ariel. Pria itu mungkin sudah tidak ada dalam hidupnya lagi. Tapi bayangannya masih sesekali muncul di benaknya. Bukan karena rindu, bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena luka yang ia tinggalkan begitu dalam. Luka yang dulu hampir menghancurkannya. Pintu ruangannya diketuk, membuyarkan lamunannya. Najwa menghela napas, mencoba mengumpulkan kembali ketegarannya. "Masuk." Sekretarisnya muncul dengan wajah ragu. "Bu Najwa, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini penting." Najwa mengerutkan kening. "Siapa?" Sekretaris itu tampak canggung sebelum akhirnya menjawab pelan. "Ariel, Bu." Dunia Najwa seakan berhenti berputar sesaat. Ariel. Setelah semua yang terjadi, setelah semua pengkhianatan dan kesakitannya, kini pria itu berdiri di depan pintu kantornya. Untuk apa? Najwa menarik napas dalam, menahan gelombang emosi yang mulai naik ke permukaan. Ia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi istri yang menunggu kepulangan suaminya dengan penuh harap. Ia kini adalah Najwa Wijaya. Seorang wanita yang telah membangun dunianya sendiri. "Suruh dia masuk," katanya akhirnya. Suaranya dingin dan tegas. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan di sanalah Ariel berdiri.
Masih dengan wajah tampannya, masih dengan pesonanya yang dulu begitu ia cintai. Tapi kali ini, Najwa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kelelahan di sana. Ada ketakutan. Dan ada penyesalan. Najwa. Suara Ariel terdengar lebih pelan dari biasanya. Najwa tetap duduk di kursinya, menatapnya tanpa ekspresi. Untuk apa kau datang ke sini? Ariel terdiam, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin bicara, katanya akhirnya. Aku ingin menjelaskan semuanya. Najwa tertawa kecil, getir. Menjelaskan apa? Bahwa kau meninggalkan aku demi wanita-wanita kaya yang bisa memberimu kemewahan? Bahwa kau memilih menikmati hidup sementara aku berjuang sendirian menyelamatkan bisnis keluargamu? Ariel menunduk, rahangnya mengeras. Aku tahu aku salah, Najwa. Salah? Mata Najwa berkilat. Salah adalah ketika kau lupa membeli sesuatu yang kuinginkan. Tapi kau, Ariel, kau bukan hanya salah. Kau mengkhianati. Kau menghancurkan segalanya. Ariel menghela napas panjang, lalu memberanikan diri melangkah lebih dekat. Aku kehilangan segalanya, Najwa, katanya lirih. Vanessa, Liana, mereka hanya ingin kesenangan. Saat aku tak lagi menarik bagi mereka menendangku seperti sampah. Najwa menatapnya tanpa belas kasihan. Jadi sekarang kau datang padaku? Berharap aku menyelamatkanmu seperti aku menyelamatkan bisnis ini. Ariel terdiam. Najwa, aku menyesal. Najwa menggeleng. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Kau memilih jalanmu, dan aku memilih jalanku. Bedanya, aku tidak pernah bergantung pada siapapun untuk bertahan hidup. Ariel mencoba meraih tangannya, tapi Najwa menarik diri. Dulu aku mencintaimu. Lanjutnya, suaranya lebih lembut tapi penuh luka. Aku mengorbankan segalanya untuk pernikahan ini. Tapi kau menganggapku tidak lebih dari seseorang yang bisa kau tinggalkan kapan saja. Ariel menatapnya dengan mata penuh luka. Najwa, beri aku kesempatan. Najwa berdiri, menatapnya langsung. Kesempatan adalah sesuatu yang kau sia-siakan, Ariel. Katanya pelan, tapi tegas. Dan aku bukan wanita yang akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ariel membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Karena ia tahu, Najwa benar. Dan kali ini, ia benar-benar telah kehilangan wanita yang pernah mencintainya lebih dari siapapun. Najwa berdiri di balkon apartemennya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin malam yang berembus lembut menyentuh wajahnya. Tapi dinginnya tak sebanding dengan kesepian yang masih mengendap di dalam hatinya. Pertemuan dengan Ariel tadi siang meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Tatapan matanya, suaranya yang bergetar, dan raut wajahnya yang penuh penyesalan. Semuanya masih terngiang dalam pikirannya. Dulu, hanya mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuat hatinya berdebar bahagia. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, nama itu hanya menghadirkan luka yang berusaha ia lupakan. Najwa menghela napas panjang. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ia telah melewati badai yang hampir menghancurkannya, berjuang dengan air mata dan rasa sakit yang tak seorang pun tahu. Tapi pada akhirnya, ia bisa berdiri tegak. Ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak hancur meski dikhianati, tidak runtuh meski ditinggalkan. Tapi mengapa? Hatinya masih terasa begitu berat? Ia memejamkan mata, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh perlahan. Bukan karena ia masih mencintai Ariel, tapi karena ia pernah mencintai pria itu dengan begitu dalam, dengan sepenuh hati. Hingga kini, ketika semuanya telah berakhir, ia harus merelakan cinta itu pergi selamanya. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan dirinya lemah. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengizinkan dirinya menangis. Bukan karena ingin kembali,
Tapi karena ia akhirnya benar-benar melepaskan segalanya. Luka, kenangan, harapan, dan cinta yang pernah ia jaga begitu erat. Semuanya harus ia lepaskan. Ponselnya bergetar di meja, membuyarkan lamunannya. Dengan mata yang masih basah, ia mengambilnya dan melihat sebuah pesan masuk dari ibu mertuanya. "Nak, aku ingin bertemu denganmu besok. Aku ingin berbicara dari hati ke hati." Najwa mengusap air matanya. Ia tahu, mungkin ini saatnya untuk menutup lembaran lama dan benar-benar memulai yang baru. Ia menarik napas dalam, menatap langit sekali lagi sebelum berbisik pelan. Entah untuk dirinya sendiri atau untuk kenangan yang ia tinggalkan. "Aku sudah cukup kuat. Sekarang, aku harus belajar untuk benar-benar bahagia." Najwa duduk di dalam mobil, menatap kosong keluar jendela. Jalanan yang ramai dengan orang-orang berlalu lalang terasa asing baginya. Seperti ada tembok transparan yang memisahkan dirinya dari dunia di luar sana. Pikirannya masih terjebak di pesan singkat yang ia terima dari ibu mertuanya tadi malam. "Nak, aku ingin bertemu denganmu besok. Aku ingin berbicara dari hati ke hati." Apa yang ingin ibu mertuanya bicarakan? Setelah semua yang terjadi, setelah luka-luka yang ia alami, setelah kepergian Ariel dari hidupnya, kenapa masih ada sesuatu yang harus diselesaikan? Sopir menghentikan mobil di depan sebuah rumah yang begitu familiar. Rumah keluarga Wijaya. Rumah yang dulu terasa seperti penjara baginya. Dengan napas panjang, Najwa melangkah turun. Hatinya berdebar tak menentu saat pintu besar itu terbuka dan seorang asisten rumah tangga menyambutnya dengan senyuman hangat. "Bu Najwa, Ibu Siti sudah menunggu di dalam." Najwa mengangguk dan melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa dingin, meskipun AC tidak terlalu kencang. Ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini, sesuatu yang membuat hatinya semakin gelisah. Di ruang tengah, Nyonya Siti Wijaya duduk di kursi favoritnya. Wanita itu tampak lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, dan sorot matanya penuh kesedihan yang mendalam. Najwa mempercepat langkahnya. "Ibu." Suaranya nyaris berbisik. "Nyeng." Siti tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. "Najwa, duduklah di sini." Najwa menurut, duduk di samping wanita itu dan menggenggam tangannya yang terasa begitu dingin. "Ibu, apa yang terjadi?" tanyanya pelan. "Nyeng." Siti menatapnya lama, seolah mencari kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang berat. "Aku tidak punya banyak waktu lagi, Nak." Najwa mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" Wanita itu menarik napas panjang, lalu tersenyum getir. "Aku sakit, Najwa. Sudah cukup lama. Tapi aku tidak ingin membuatmu khawatir, jadi aku menyembunyikannya." Dunia Najwa seakan berhenti berputar. Ini tidak mungkin. Ibu jangan bicara seperti itu," katanya, suaranya bergetar. "Ibu pasti bisa sembuh. Kita bisa cari pengobatan terbaik. Aku punya banyak koneksi. Kita bisa pergi ke luar negeri untuk berobat." "Nyeng." Siti menggeleng pelan. "Najwa, tidak semua hal bisa diperbaiki dengan uang. Ada hal-hal yang harus kita terima, seberapapun beratnya." Air mata mulai menggenang di mata Najwa. "Tidak, Ibu. Aku baru saja mulai membangun semua ini. Aku baru saja mulai merasa bahwa kita adalah keluarga. Ibu tidak boleh pergi." "Nyeng." Siti tersenyum, tangannya yang lemah mengusap pipi Najwa dengan penuh kasih sayang. "Justru karena itu aku ingin bertemu denganmu, Nak. Aku ingin kau tahu betapa aku bersyukur telah memilikimu dalam hidupku. Kau bukan hanya menantu bagiku. Kau adalah anak perempuanku." Ucapan itu membuat air mata Najwa akhirnya jatuh. Dulu, ia selalu merasa asing di keluarga ini. Ia merasa tak pernah benar-benar diterima. Tapi sekarang, saat akhirnya ia mendengar kata-kata yang paling ia harapkan selama ini, semuanya terasa begitu menyakitkan.
Najwa menggenggam tangan ibu mertuanya lebih erat. Aku tidak siap kehilangan ibu. Aku belum siap. Nyeng. Siti tersenyum lemah. Tidak ada yang pernah benar-benar siap untuk kehilangan. Nak, aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Tapi aku tahu kau akan baik-baik saja. Kau wanita yang kuat, Najwa. Aku melihat itu dengan mataku sendiri. Najwa terisak. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ibu, aku tidak ingin sendirian lagi. Nyeng. Siti menatapnya dengan mata penuh kasih. Kau tidak sendirian, Nak. Kau punya dirimu sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Najwa menangis dalam diam, membiarkan kata-kata itu mengalir ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu dicintai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan. Langit mendung seakan ikut berduka. Hujan rintik-rintik turun perlahan, membasahi tanah merah yang baru saja digali. Aroma basah bercampur bunga melati memenuhi udara, menyelip di antara isak tangis dan doa-doa yang lirih dipanjatkan. Najwa berdiri di tepi makam, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap nisan yang baru saja didirikan nyonya. Siti Wijaya istri, ibu, dan wanita yang penuh kasih. Najwa menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis, tapi gagal. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan, bercampur dengan dinginnya hujan yang merembes ke bajunya ibu mertuanya. Wanita yang akhirnya ia anggap sebagai ibu sendiri, kini telah pergi. Tak ada lagi senyum hangatnya. Tak ada lagi tangan lembutnya yang selalu menggenggam tangan Najwa ketika ia merasa lelah. Tak ada lagi suara lembutnya yang selalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Najwa menutup matanya, merasakan nyeri yang begitu dalam di dadanya. Seseorang menyentuh bahunya dengan lembut. Najwa, ayo, kita pulang. Suara salah satu sahabatnya terdengar, penuh kekhawatiran. Najwa menggeleng pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku belum siap. Tak ada yang bisa berkata apa-apa. Semua orang tahu, kehilangan seseorang yang begitu berarti tidak pernah mudah. Hujan semakin deras, tapi Najwa tetap berdiri di sana, seakan tidak peduli tubuhnya mulai basah kuyup di dalam hatinya, ada begitu banyak penyesalan. Seandainya ia bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan nyonya Siti. Seandainya ia bisa melakukan lebih banyak hal untuk membuatnya bahagia. Seandainya ia bisa memeluknya lebih erat sebelum wanita itu pergi. Tapi semuanya sudah terlambat. Najwa berlutut, menyentuhkan tangannya ke tanah basah itu. Suaranya pecah dalam tangisan. Ibu, aku tidak tahu bagaimana caranya menjalani hidup tanpa ibu. Angin berembus pelan, membawa serta wangi bunga melati yang tertinggal di atas nisan seakan memberikan jawaban yang tak bisa diucapkan. Seakan berbisik bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Najwa memejamkan matanya, membiarkan hujan menyamarkan air matanya. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, dan tak ada yang bisa menggantikannya. Najwa duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk. Lampu-lampu gedung bersinar terang. Lalu lintas masih ramai meskipun malam sudah larut. Tangannya menggenggam secarik undangan berwarna emas. Ariel Uliana, pernikahan mereka akan berlangsung dalam seminggu. Najwa menghela napas panjang. Ada sedikit rasa perih di hatinya, bukan karena ia masih mencintai Ariel, tapi karena kenyataan bahwa semua ini benar-benar sudah berakhir. Ariel bukan lagi bagian dari hidupnya. Pria itu memilih jalannya sendiri, meninggalkan Najwa demi wanita-wanita kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah tanpa harus berjuang, dan sekarang, ia akan menikahi salah satu dari mereka. Najwa tersenyum pahit. Dulu, ia mungkin akan menangis berhari-hari jika mengetahui ini. Tapi sekarang, setelah semua luka yang ia lewati, setelah semua pengkhianatan dan rasa sakit yang ia tanggung, ia hanya merasa hampa. Ia tidak marah, ia tidak kecewa. Ia hanya merasa bahwa ini adalah bab terakhir dari kisah yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Teleponnya berdering, membuyarkan lamunannya. Ia melihat nama yang muncul di layar, salah satu rekan bisnisnya. Ya, halo?
Suara di ujung telepon terdengar bersemangat. Najwa, aku punya kabar baik. Kesepakatan dengan investor dari Eropa sudah final. Mereka tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Ini bisa menjadi langkah besar untuk ekspansi ke pasar internasional. Najwa terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Sesuatu dalam dirinya tiba-tiba terasa ringan dulu. Kebahagiaannya bergantung pada cinta. Ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari seorang pria, dari sebuah keluarga yang utuh. Tapi sekarang, ia tahu, kebahagiaan itu bisa ia ciptakan sendiri. Ia telah membangun segalanya dari nol, melewati badai yang hampir menghancurkannya, dan sekarang, dunia mulai mengakui usahanya. Ia tidak butuh pengakuan dari Ariel. Ia tidak butuh pembuktian dari siapapun. Ia hanya perlu percaya pada dirinya sendiri. Najwa mengangguk, seolah menjawab suara dalam hatinya. Baik, kita akan segera persiapkan semuanya, katanya dengan suara mantap. Ia meletakkan teleponnya, lalu menatap undangan di tangannya sekali lagi sebelum akhirnya meremasnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Masa lalunya telah berakhir dan sekarang, ia siap melangkah menuju masa depan, dengan atau tanpa siapapun di sisinya.